Langkah pertama, buka aplikasi Winbox yang ada di laptop atau PC dengan cara klik 2 kali. Jika muncul tampilan seperti ini, kita klik bagian MAC address-nya, kemudian klik connect. Jika sudah, tunggu tampilan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu klik bagian IP, kemudian klik bagian DHCP client, lalu klik plus, dan interface-nya diganti menjadi header 1. Langkah selanjutnya, klik bagian IP, kemudian klik bagian address, dan klik tombol plus yang ada di sini. Lalu kita isikan IP address-nya untuk WLAN dengan 192.168.50.1/24 dan interface-nya diganti menjadi WLAN. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita mengaktifkan WLAN-nya dengan cara ke bagian interface, lalu klik WLAN dan klik tanda centang yang di atas. Kemudian klik 2 kali bagian WLAN-nya dan masuk ke bagian wireless. Kemudian modenya diganti menjadi AP Bridge. Dan untuk SSID bisa diisi dengan apapun terserah. Dan di sini saya diganti menjadi nama saya sendiri. Kemudian kita ke bagian wireless, kita klik bagian security profiles, lalu klik bagian plus. Kemudian di bagian mode kita ganti menjadi dynamic case. Lalu untuk bagian di bawahnya kita centangkan semua ya. Lalu di bagian key kita isi dengan passwordnya, yaitu 123456678 untuk membuat passwordnya, lalu klik OK. Kemudian kita balik lagi ke bagian interface WLAN-nya. Di bagian security profile kita ganti menjadi profil 1, klik OK. Langkah selanjutnya kita ke bagian IP lagi, kemudian ke bagian firewall NAT, kita klik plusnya. Di sini actionnya kita ganti menjadi Masquerade dan kita beralih ke bagian general. Di sini chain SRC NAT dan out interface kita ganti menjadi header 1, lalu klik OK. Langkah selanjutnya yaitu di sini saya akan membuat hotspot, yaitu dengan cara kita klik bagian IP, kemudian klik bagian hotspot dan ke bagian server. Lalu kita klik bagian hotspot setup dan di sini interface-nya diganti menjadi WLAN 1. Klik next, 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 next. Nah, di sini DNS servernya kita buka terlebih dahulu dan kita ganti menjadi 8.8.8.8 dan di bawahnya diganti menjadi 8.8.4.4. Kemudian klik next sampai habis. Tunggu sebentar dan ya di sini sudah sukses. Kemudian kita beralih ke bagian user profiles, lalu kita klik bagian plusnya dan di sini address poolnya saya ganti menjadi HS pool 6 dan untuk share user saya ganti menjadi 10. Untuk itu terserah. Lalu kita klik OK, kemudian beralih ke bagian user, kita klik bagian plusnya. Lalu di sini untuk server ganti menjadi hotspot 1 dan password diisi menjadi 123. Untuk profile ganti menjadi uprof 1, kemudian klik OK. Di sini kemudian saya akan login menggunakan hotspot yang telah dibuat untuk klien 1 dengan username user 1 dan passwordnya 123. Di sini kita cek kembali jika masih bergambar bola dunia, kita diskonekkan terlebih dahulu, kemudian konekkan lagi dan tunggu sampai. Nah, di sini WiFi yang telah kita buat telah masuk ya, yang artinya konfigurasi untuk klien 1 telah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasikan juga header 2-nya untuk menyambungkan ke mikrotik lain. Pertama-tama kita ke bagian IP, lalu ke bagian address. Di sini addressnya saya isi dengan 192.168
100.1/24 dan interface-nya diganti menjadi header 2. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik IP lagi, lalu ke bagian DHCP server, kemudian kita klik DHCP setup. Dan di sini diganti menjadi header 2, klik next, 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 next sampai ketemu ke DNS server. Di sini DNS servernya saya ganti menjadi 8.8.8.8 dan di bawahnya diganti menjadi 8.8.4.4. Klik next, next sampai sukses. Kemudian untuk mengaktifkannya kita klik 2 kali bagian internet di bawah, lalu klik network, internet setting, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini cari change adapter option, kemudian klik. Selanjutnya kita disablekan dulu ethernetnya dengan cara klik kanan dan klik disable. Kemudian kita enablekan lagi dengan klik kanan lagi dan enable. Tunggu sampai selesai, dan ya jika sudah selesai di sini networknya telah tersambung ke internet ya. Header 2-nya telah terhubung ke internet dan bisa digunakan untuk menghubungkan ke mikrotik yang kedua. Nah, untuk teman-teman jika sudah konfigurasi untuk klien 1, kita beralih konfigurasinya untuk klien 2. Nah, langkah pertama yaitu kita mulai dengan perpindahan kabel. Untuk kabel header 2 yang terhubung ke klien 1 di mikrotik pertama, kita pindahkan ke mikrotik kedua untuk menyalurkan internet dari mikrotik 1 ke mikrotik 2. Di sini kita masukkan kabel header 2 di mikrotik 1 ke header 1 mikrotik kedua. Nah, untuk header 2 di mikrotik 2, kita masukkan juga kabel strike-nya ke klien 2. Nah, jika kabelnya terhubung, tandanya yaitu lampu di mikrotik menyala. Nah, jika teman-teman bingung untuk perpindahan kabel, saya akan tuliskan di video. Nah, untuk klien 2 ini kita menggunakannya LAN atau kabel dan tidak usah mengaktifkan WLAN. Yang artinya di sini kita konfigurasinya lebih simpel. Langkahnya sama saja seperti konfigurasi klien pertama. Pertama-tama buka aplikasi Winbox-nya, lalu klik bagian MAC address-nya, kemudian klik connect. Tunggu sampai muncul seperti ini, kemudian kita ke bagian IP pertama, kemudian kita ke bagian DHCP client, kemudian klik tanda plus-nya, kemudian untuk interface-nya diganti menjadi header 1, lalu klik OK. Tunggu sampai statusnya bound. Nah, di sini sudah bound. Kita ke langkah selanjutnya yaitu kita ke bagian IP lagi, kemudian ke bagian address, lalu klik tanda plusnya. Kemudian kita buat addressnya untuk header 2-nya yaitu 192.168.150.1/24. Kemudian untuk interface-nya header 2, kemudian kita okekan. Langkah selanjutnya yaitu kita ke bagian IP lagi, kemudian ke firewall, NAT, lalu klik tanda plusnya, kemudian actionnya kita ganti menjadi masquerade dan kita beralih ke bagian general dan chain SRC NAT, kemudian out interface header 1, klik OK. Langkah selanjutnya kita ke bagian IP lagi dan ke bagian DHCP server, kemudian kita ke DHCP setup. Untuk interface-nya kita ganti menjadi header 2, klik next, next, next sampai DNS server, dan di sini DNS servernya telah terisi, lalu klik next, dan di sini setupnya telah berhasil atau sukses. Langkah selanjutnya yaitu kita ke bagian setting internet. Setelah itu kita cari dan kita scroll ke bawah, yaitu kita klik bagian change adapter option. Lalu di sini ethernetnya kita disablekan terlebih dahulu. Kemudian jika sudah disable, kita enablekan kembali. Tunggu sampai ethernetnya tersambung. Dan ya di sini ethernetnya untuk klien 2 telah terhubung ke internet, yang artinya
konfigurasi telah berhasil. Dan ya, kita bisa dilihat di sini gambarnya sudah tidak lagi bola dunia. Dan di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang telah memperhatikan saya mengonfigurasikan paket 1. Ini adalah tampilan kabel akhir dari kedua mikrotik dan kedua klien.